Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Nah, apa sih pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi? Nah, studi sistem informasi merupakan suatu bidang yang terbentuk dari berbagai macam ilmu. Hal ini tidak dapat dibangun hanya dengan satu teori maupun sudut pandang keilmuan saja. Nah, di sini secara umum bidang tersebut dapat ditinjau dari dua sudut, yakni pendekatan secara teknis dan pendekatan secara perilaku yang ini. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis dalam memahami sistem informasi, beserta dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan utama sistem operating sistemnya. Nah, bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Ilmu komputer berfokus pada penciptaan teori-teori seputar kemampuan perhitungan, metode perhitungan, metode akses, dan penyimpanan data yang efisien. Sementara itu, ilmu manajemen berfokus pada pengembalian model pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam penerapannya. Dan yang terakhir adalah riset operasional yang fokusnya pada teknis matematis untuk mengoptimalkan parameter-parameter yang diharapkan suatu organisasi. Gitu. Nah, berikutnya adalah pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku sangat penting dalam sistem informasi karena terkait dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Nah, masalah seperti integrasi bisnis strategis, perancangan sistem informasi dalam jangka panjang, berikutnya pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting. Sebagai contoh, seorang sosiolog mempelajari sistem informasi dengan tujuan memahami bagaimana kelompok atau organisasi membentuk perkembangan sistem dan bagaimana sistem pengaruh individu, kelompok, dan organisasi. Berikutnya kita ambil contoh psikolog. Psikolog mempelajari sistem informasi karena tertarik memahami bagaimana para pengambil keputusan mempersepsikan dan menggunakan informasi. Berikutnya juga kita akan pelajari ekonom. Ekonom mempelajari sistem informasi untuk memahami penciptaan produk-produk digital, dinamisasi di pasar digital, serta bagaimana sistem informasi terkini mengubah struktur pengendalian dan biaya di dalam suatu perusahaan. Nah, pendekatan perilaku tidak mengabaikan sistem teknologi. Dapat dipastikan, sistem informasi sering menjadi alat yang bermudah dalam memecahkan masalah-masalah perilaku. Namun, fokus dari pendekatan ini secara umum bukan memberi solusi secara teknis, melainkan berfokus pada perubahan sikap, gaya manajemen, kebijakan informasi, dan perilaku terkait. Nah, berikutnya, perilaku apa yang kita gunakan dalam materi ini? Dalam materi ini kita menggunakan sistem sosioteknis. Kenapa? Karena kita akan menumpukan 4 pemain utama, yaitu pemasok, perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware dan software, perusahaan bisnis yang melakukan investasi dengan tujuan memperoleh nilai dari teknologi, manajer dan karyawan yang berusaha meraih nilai bisnis, beserta tujuan-tujuan lainnya, serta aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya terkini yang mempengaruhi lingkungan suatu perusahaan. Maka secara umum, secara bersama-sama, para pemain utama ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai sistem manajemen informasi. Nah, studi mengenai sistem informasi manajemen secara umum berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.
Sistem ini menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, riset, operasional, berorientasi praktik, guna mengembangkan sumber daya teknologi informasi. Nah, ini sistem informasi ini juga berfokus pada masalah-masalah perilaku terkait pengembangan, penggunaan, dan pengaruh dari sistem informasi yang biasanya didiskusikan pada bidang ilmu sosiologi yang ini, ekonomi, psikologi, ilmu komputer. Nah, ini pendekatan perilaku, sedangkan pendekatan teknis adalah ilmu komputer, riset, dan ilmu manajemen. Nah, bagaimana untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa yang perlu dikerjakan adalah memahami sudut pandang dari berbagai ilmu. Tentu saja tantangan dan ketertarikan di bidang sistem informasi memberikan apresiasi dan toleransi dari banyak pendekatan yang berbeda. Nah, pandangan yang diterapkan dalam materi ini, kita akan lihat bahwa optimalisasi kinerja operasional suatu organisasi dicapai dengan cara menggabungkan sistem sosial dan sistem teknis dalam suatu proses produksi. Dengan menerapkan persepsi sistem sosioteknis, membantu untuk menghindari penggunaan secara absolut pendekatan teknologi dalam memahami sistem informasi. Sebagai contoh, fakta tentang teknologi informasi dapat secara drastis menekan biaya dan pertumbuhan kekuatan tidak dapat secara mudah diterjemahkan sebagai peningkatan produktivitas atau laba. Faktanya, perusahaan yang baru menginstalasi sistem pelaporan keuangan perusahaan tidak berarti sistem tersebut telah digunakan secara efektif. Bahkan tidak sama sekali. Begitu juga dengan perusahaan yang baru saja memperkenalkan produser bisnis baru. Tidak berarti karyawannya akan bekerja lebih efektif dan produktif dengan keberadaan investasi di bidang sistem informasi baru yang mendukung proses-proses tersebut. Gitu. Nah, sekarang optimalisasi kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan baik komponen teknis maupun komponen perilaku perlu diberi perhatian. Hal ini berarti teknologi harus diubah dan dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terkadang ada bagian-bagian dari teknologi tersebut dihilangkan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, penggunaan telepon seluler mengadaptasi teknologi sebagai kebutuhan mereka. Akibatnya produsen telepon seluler dengan cepat menyesuaikan teknologi untuk memenuhi harapan pengguna. Nah, organisasi individu juga memberikan pelatihan pembelajaran dan perubahan organisasi terencana agar teknologi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana gambar 18 perspektif sosioteknis terhadap sistem informasi. Ini organisasi, ini teknologi, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, rancang akhir teknologi, dan rancang akhir organisasi. Jadi saling keterkaitan satu sama lain. Nah, di sini berdasarkan perspektif sosioteknis, kinerja optimal suatu sistem dapat dicapai apabila aspek organisasi dan teknologi dapat saling menyesuaikan yang ini dan mendukung satu sama lain secara memuaskan. Nah, akibatnya ketika saling mendukung, maka investasi teknologi akan dapat dicapai dengan optimal. Nah, kenapa? Kita akan mengetahui bahwa aset komplementer sosial, manajemen dan organisasi yang diperlukan untuk optimalisasi tingkat pengembalian atas teknologi informasi, yang pertama adalah aset organisasi ini. Di situ harus ada budaya organisasi yang mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, model bisnis yang sesuai. Yang ketiga, proses bisnis yang efisien. Yang keempat, pendistribusian wewenang. Yang kelima, pendistribusian hak pengambilan keputusan. Dan yang keenam adalah tim pengembang sistem informasi yang kuat. Ini, kalau pengembang sistem informasinya tidak kuat, ya tidak optimal dalam pengembangan investasi atas teknologi informasi. Berikutnya adalah optimalisasi investasi akan dapat diperoleh dengan aset manajemen, yakni adalah dukungan kuat dari manajemen senior.
manajemen puncak untuk mendukung investasi dan perubahan teknologi. Ini sangat penting sekali. Tanpa ada dukungan yang kuat, maka tidak akan terjadi pengembangan investasi yang sangat cepat. Yang kedua adalah insentif atas inovasi manajemen. Kenapa perlu diberikan insentif? Ini karena jika suatu staf dalam suatu struktur manajemen diberikan stimulus atau insentif atas inovasi-inovasi yang baik dan mendukung kinerja perusahaan, maka secara otomatis itu akan mendukung motivasi dan semangat selalu melakukan inovasi manajemen. Yang berikutnya, yang keempat adalah kinerja tim dan lingkungan kolaboratif. Ini yang perlu. Kenapa? Sistem informasi teknologi tidak akan bergerak dan tidak akan melakukan pengembalian atas investasi tanpa adanya kinerja tim dan environment yang kolaboratif. Karena keduanya saling terkait. Dan berikutnya adalah program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Kenapa? Karena pengambilan keputusan manajemen itu sangat penting agar semua level dari manajerial itu memperbaiki kemampuan yang linear, yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya ada aset sosial. Dalam aset sosial yang diperlukan adalah infrastruktur internet dan teknologi. Ini sangat mendukung. Ketika investasi teknologi informasi itu digelontorkan, itu sangat sulit sekali untuk dapat dikembalikan investasinya dengan optimal tanpa ada infrastruktur internet dan telekomunikasi. Ini terutama di daerah-daerah yang belum tercapai infrastruktur internet dan telekomunikasi. Maka tidak salah kalau teknologi informasi, investasi teknologi informasi ada di kota-kota besar atau wilayah-wilayah dengan cakupan infrastruktur yang sangat baik. Berikutnya adalah program pelatihan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan komputer. Ini juga sangat penting. Kenapa? Ketika ada pelatihan, itu dibutuhkan untuk upgrading staff dalam penggunaan IT atau teknologi informasi. Berikutnya adalah standarisasi. Ini sangat menentukan adanya standarisasi dari pemerintah dan standarisasi yang dibuat oleh swasta dalam meningkatkan kinerja teknologi informasi dan mengoptimalkan pengambilan investasi. Berikutnya adalah hukum, aturan, menciptakan pasar yang adil. Tanpa ada hukum dan aturan yang sangat mendukung, maka terciptanya pasar yang adil sangat sulit dan akan terjadi gejolak yang sangat besar pada pasar. Nah, yang terakhir adalah perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan untuk mempermudah implementasi. Jadi, perusahaan teknologi dan jasa itu sama di dalam suatu pasar yang saling berdampingan dan saling mendukung, tidak saling menentang atau berlawanan. Oke, baik, demikian sesi kali ini, dan untuk tugas kalian coba pelajari ini. Yang pertama, latihan. Apa yang dimaksud dengan aset komplementer? Mengapa aset komplementer begitu penting untuk menjamin sistem informasi yang diterapkan menghasilkan nilai nyata bagi suatu organisasi? Poin-poinnya ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aset komplementer serta hubungannya dengan teknologi informasi. Berikutnya adalah ini. Jelaskan aset komplementer sosial, manajemen, dan organisasi yang diperlukan untuk optimalisasi tingkat pengembalian dari investasi teknologi informasi. Itu yang pertama, yang ini. Ini adalah yang pertama. Latihan nomor pertama. Berikutnya latihan nomor kedua adalah ini. Cabang ilmu apa saja yang digunakan untuk pelajari sistem informasi? Bagaimana kontribusi staf peranan dalam membawa pemahaman kepada sistem informasi? Apa yang dimaksud dengan perspektif sistem sosioteknis? Ini subnya adalah sebutkan dan jelaskan sistem yang berkontribusi terhadap pendekatan teknis dan sistem informasi. Berikutnya adalah ini. Sebutkan dan jelaskan bidang ilmu yang berkontribusi terhadap pendekatan perilaku bagi sistem informasi. Dan terakhir adalah jelaskan perspektif sosioteknis pada sistem informasi. Baik, untuk sesi hari ini
Untuk sesi sekarang sudah kami ya, saya kira sudah cukup. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.